Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari buku tematik kelas 5, tema 5, subtema 3, tentang keseimbangan ekosistem di pembelajaran 1. Kompetensi dasar yang akan dicapai untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. 1. Menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Kedua, menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Untuk mapel ilmu pengetahuan alam, 1. Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Kedua, membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 1. Setelah mengamati teks informasi bergambar yang ada di aplikasi Zoom atau WhatsApp Group, siswa mampu menganalisis pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi dengan benar. Kedua, setelah mengamati teks informasi bergambar yang ada di aplikasi Zoom atau WhatsApp Group, siswa mampu membuat teks non-fiksi dengan pemikiran sendiri, dengan tepat dan cermat. Ketiga, setelah mengamati video yang ada di aplikasi Zoom atau WhatsApp Group, siswa mampu menganalisis hubungan-hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem dengan benar. Keempat, setelah mengamati video yang ada di aplikasi Zoom atau WhatsApp Group, siswa mampu membuat bagan tentang hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan dalam ekosistem dengan tepat. Perhatikan gambar berikut. Kita dapat mengamati bahwa semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidup. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling kebergantungan antar makhluk hidup. Hari ini, yang akan kita pelajari adalah 1. Menentukan pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi. Kedua, hubungan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Membuat peta pikiran dalam teks non-fiksi. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam membuat peta pikiran pada teks non-fiksi sebagai berikut. 1. Baca dan pahami teks non-fiksi secara cermat. Kedua, temukanlah pokok pikiran utama pada setiap paragraf. Ketiga, temukanlah kata kunci pada setiap paragraf dan gunakanlah untuk membuat cabang utama pada peta pikiranmu. Keempat, temukanlah informasi penting pada setiap paragraf dan gunakan untuk melengkapi cabang utama dari setiap paragraf yang telah kamu buat sebelumnya. Berikut adalah contoh teks non-fiksi. Baca teks tersebut secara cermat. Dan jika perlu, catat hal-hal yang penting dalam bacaan tersebut. Setelah membaca teks tersebut, ayo cari pokok pikiran yang terdapat di setiap paragraf. Setelah menemukan ide pokok pada setiap paragraf, identifikasi kata kunci pada setiap paragraf, dan gunakanlah untuk membuat cabang utama pada peta pikiranmu. Masukkan ke dalam tabel yang telah disediakan. Langkah terakhir atau langkah selanjutnya, temukanlah informasi penting pada setiap paragraf dan gunakanlah untuk melengkapi cabang utama dari setiap paragraf yang telah kamu buat sebelumnya.
Pada kegiatan kedua ini, kita akan mengidentifikasi hubungan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Sebelumnya, kita telah membaca teks berjudul Rantai Makanan dan Jaring-jaring Makanan. Setelah membaca tersebut, informasi penting apa saja yang telah kalian temukan? Setelah membaca teks tersebut dan mencatat hal-hal yang penting, berikut adalah informasi-informasi penting yang didapat dari bacaan tersebut. Silakan dibaca dan dipahami secara cermat. Untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan, di sini Bapak ada bagan. Silakan amati dan pahami bagan tersebut. Berdasarkan bagan tersebut, silakan identifikasi rantai-rantai makanan atau jaring-jaring makanan apa saja yang terbentuk dalam ekosistem tersebut. Demikian penjelasan Bapak tentang materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.